Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, semoga hati dan pikiran kita sesejuk cuaca di sore hari ini di Ma'had Al-Hijrah Bandung. Sejuknya hati dan pikiran itu bisa diusahakan dan dapat diperjuangkan. Banyak cara, dan cara-cara seperti itu sudah diterangkan dan juga telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Membaca Al-Quran, tidak ada yang bisa mengalahkan. Membaca Al-Quran itu benar-benar memberikan kenyamanan. Selain bentuk-bentuk zikir kepada Allah seperti bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir dan yang lain. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hati hanyalah akan tenang ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang terbaik membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW setiap saat, setiap waktu selalu berzikir. Yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Tiap saat, tiap waktu adalah berzikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terutama membaca Al-Qur'an. Beliau habiskan waktu dan beliau lewatkan berjam-jam untuk membaca Al-Qur'an. Dinikmati dan bukan menjadi beban. Setiap kali membaca Al-Quran maunya tidak berhenti, maunya ingin terus saja. Dan itu tanda hati betul-betul bersih. Karena orang yang betul-betul bersih hatinya, la yashba'u bil Quran, tidak akan pernah merasa cukup dan tidak ada rasa puasnya untuk membaca Al-Quran. Maka sebaliknya, ketika kita mengkoreksi diri, mengobservasi adakah penyakit di dalam hati, caranya juga mudah. Betah atau tidak memegang mushaf, membaca Al-Quran. Kalau sebentar aja sudah goyang, baru membuka sudah mata pedis, itu udah alarm, hati-hati. Karena kita agak lucu juga, dan itu fakta. Kalau membaca Al-Quran baru 3-4 halaman mata perih. Tapi ketika membaca yang lain berjam-jam gak ada keluhan. Jet misalkan, itu bisa itu 1 jam terus menerus tidak berhenti. Kita biasa-biasa aja. Tapi kenapa halaman-halaman Al-Quran yang kita baca, padahal tidak ada pancaran radiasinya, itu baru 3-4 halaman sudah perih, maunya segera ditutup aja. Termasuk menghadiri majelis ilmu. Sudah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, rawahu Muslim min hadithi Abi Hurairah. Nabi Muhammad sudah menjelaskan, siapapun mereka yang berkumpul di salah satu rumah Allah membaca dan mempelajari Al-Quran,
pasti turun rasa tenang, sakinah. Ada kedamaian dan ketenangan yang Allah janjikan. Selain rahmat yang Allah berikan, juga malaikat-malaikat yang turut menyaksikan, serta Allah membangga-banggakan mereka yang aktif dan hadir di majelis ilmu di hadapan para penduduk langit. Nah, membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, dan semua bentuk ibadah tanpa terkecuali. Saya ulang, semua bentuk ibadah tanpa terkecuali memberikan rasa tenang dan nyaman. Semua bentuk ibadah, salat, ya kan? Bagaimana Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa salat itu adalah momen seorang hamba mengistirahatkan diri dari kepenatan-kepenatan dunia. Ya. Waktu salat sudah tiba, perintah apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepada sahabatnya Bilal selaku muadzin? Ya Bilal, arihna bis salat. Arih itu dari kata araha yurihu rahatan. Ya. Dari araha yurihu irahatan, arih. Artinya, tolong buatlah kami merasa tenang, ya. Istirahatkanlah kami dengan salat. Maksudnya apa? Segera azan. Ya. Apapun itu bentuk ibadah, berdakwah, ya, terlibat dalam kegiatan tarbiyah, pendidikan, belajar dan mengajar, ta'awun. Ya. Bagaimana kita membantu, sokong menyokong, dukung mendukung, berpegangan tangan, bergandengan, selangkah, sejalan kaki, ya, seperasaan, semuanya sama karena tujuannya sama, untuk mengembangkan dakwah dan tarbiyah. Tarbiyah sebenarnya juga masuk dalam definisi dakwah, tetapi dia lebih spesifik ke dalam internal, terutama keluarga, terkhusus anak-anak kita. Nah, siapapun yang terlibat dalam ta'awun mestinya itu bisa merasakan kedamaian. Jadi kalau dalam proses ta'awun kita menemukan hal-hal yang justru menyusahkan hati dan membebani pikiran, maka harus dikoreksi itu niatnya. Kan rumusnya jelas. Ibadah menjadi sebab damai dan tentramnya hati. Berdakwah dan bertarbiyah itu kan termasuk amalan ibadah yang ranking atas. Kenapa kok dalam bertahun justru ada rasa tidak enak hati, ada semacam sekat-sekat yang memisahkan, justru pusing. Misal saja, maka yang dikoreksi pertama niat. Sudah benarkah niatnya? Oh, sudah benar. Pertanyaan kedua, masih teruskah benar niatnya? Niat itu kan harus terus dikoreksi sejak sebelum beramal, semasa dan semasih beramal, dan nanti sesudah beramal. Terus itu dikoreksi niatnya, evaluasi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, sebuah karya yang luar biasa, beliau juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling lapang dada, paling baik jiwa, dan paling bahagia hatinya. Kenapa? Dalam pembahasan ini yang dititik tekankan oleh Ibnul Qayyim adalah ibadah yang bernama sedekah. Tadi kita sudah nyebut berapa contoh aja ibadah, baca Al-Quran, zikir, ya kan? Kemudian thalabul ilmi, salat, dakwah,
tarbiyah. Cukuplah itu sebagai contoh. Ibnul Qayyim rahimahullah menulis dalam Zadul Ma'ad, kana sallallahu alaihi wasallam, supaya tergambar jelas oleh kita sosok dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa. Agar kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disegani oleh lawan, dicintai oleh kawan, dibela mati-matian oleh sahabat-sahabatnya. Ya, bukan karena terpaksa, bukan dalam kondisi tekanan, tapi betul-betul tulus. Mereka mencintai dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang ingin dicintai, yang ingin dibela, ada sebab-sebab yang bisa ditempuh. Lakukanlah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Qayyim menerangkan, kana sallallahu alaihi wasallam a'zaman nasi sadaqatan bima malakat yaduh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling besar pengorbanannya dalam hal bersedekah dengan apa yang beliau punya. Kalau kita mengenal para sahabat yang dermawan-dermawan, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Sa'ad bin Ubadah bin Samit, sahabat Ali bin Abi Thalib. Sebut nama-nama sahabat yang kita kenal dermawan. Nabi Muhammad SAW lebih dermawan. Lebih dermawan lagi. Sampai-sampai apa yang beliau punya habis. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya, istri dan anak-anaknya untuk juga dermawan. Bahkan habis pula harta istri-istrinya untuk dakwah dan tarbiyah. Maka pernyataan Ibnul Qayyim ini sangatlah beralasan dan banyak bukti yang membenarkan, dan kita tidak perlu meragukan. Nabi Muhammad SAW adalah a'zaman nasi sadaqatan bima malakat yaduh, orang yang paling teratas dalam hal sedekah. Wa kana la yastakthiru syai'an a'tahu lillahi ta'ala wa la yastaqilluhu. Nabi Muhammad SAW itu menilainya dengan proporsional. Beliau tidak pernah menilai, sudah terlalu banyak yang diberikan. Sebaliknya Nabi Muhammad juga tidak mengatakan, kok sedikit sekali yang dikasihkan. Kenapa? Karena kan minimalnya ada dua ukuran kalau kita bilang. Ukuran sedekah itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Yang banyak, jangan sampai merasa sudah banyak memberi. Ketika dihubungi di lobi, ini butuh dana sekian, barangkali sedang longgar, japri 4 mata, karena memang kita inginnya privasi kalau urusan seperti ini. Jangan sampai ada perasaan dan pikiran, 2 minggu yang lalu kan udah saya kasih, masa sekarang minta lagi. Jangan. Nabi Muhammad la yastakthiru syai'an a'tahu lillahi ta'ala. Kalau memberi niatnya lillahi ta'ala, sebanyak apapun itu sedikit. Jadi jangan merasa banyak. Mau kita berikan semua yang dipunya pun tetap sedikit. Karena yang sudah Allah berikan berlipat-lipat lebih banyak. Yang kita udah pakai, sudah kita habiskan, sudah berapa banyak. Bagaimana dengan yang sedekahnya jumlah dan bilangannya sedikit? Jangan kecil hati.
Walaupun kecil, tetap Nabi Muhammad terima dengan penuh kebahagiaan. Walaupun kecil, Nabi Muhammad SAW melihatnya itu sesuatu yang besar. Maka ketika para sahabatnya itu bersedekah, ada yang dengan sebutir kurma, 5 butir kurma, ada yang memberikan dalam bentuk pakaian 1 setel, ada yang segenggam gandum. Ketika pembangunan Masjid Nabawi, ada yang ngasih bata 1, ada yang bawa tanah, ada yang mengangkat, memikul. Itu semua diapresiasi oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bersedekah itu kan sesuai kemampuan masing-masing, sebatas kapasitas. Lagi pula yang Allah lah yang membalas. Bisa jadi yang nampak sedikit di sisi Allah berlipat-lipat lebih banyak daripada yang tercatat banyak dalam laporan manusia. Bisa jadi. Karena perbedaan kualitas ikhlas. Tugas kita menyampaikan, tugas kita menerima, tugas kita mencatat, tugas kita menyalurkan dengan benar, tugas kita membuat laporan, tugas kita membuat sistem yang transparan sehingga tidak ada curiga di antara kita. Laporan bisa dibuat 2, ada yang laporan publik, ada yang laporan internal. Tidak ada masalah seperti itu. Yang penting sama angkanya. Jangan di laporan publik sekian, di laporan internal semikian. Cuma rinci-rinciannya aja. Kita kan cuma sekedar menerangkan ini. Dan siap jika sewaktu-waktu di audit. Siap. Lah itu memang begitu. Siap sewaktu-waktu jika diaudit oleh auditor independen misalkan. Siap. Nih notanya, nih catatannya, nih bukunya, nih saksinya. Begitu. Nah. Adapun pahala besar kecil, banyak sedikit, diterima ataukah tidak, Allah yang menentukan. Sebab itu kalau ada yang ngasih banyak, alhamdulillah, kita bersyukur. Yang ngasih sedikit, jangan dipandang sebelah mata. Tugas kita itu kan tadi menerima, menyampaikan, menerima, mencatat, melaporkan dengan transparan. Itu tugas kita. Nah, sebagai pihak yang ditunjuk atau yang dipercaya. Wa kana la yas'aluhu ahadun syai'an indahu illa a'tahu qalilan kana aw katsiran. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang meminta sesuatu dan beliau punya saat itu, diberikan. Tidak peduli banyak atau sedikit, dikasihkan. Wa kana ata'uhu ata' man la yakhaful faqra. Nabi Muhammad itu kalau sudah berbagi, saat memberi, orang yang tidak mengenal langsung menyimpulkan orang ini kayak gak takut miskin ya bagi-bagi sebanyak itu. Ambil, kasih, nih. Apa? Ya tetap pakai pertimbangan, maksud saya betul-betul ngasih. Ya. Tanpa hitungan lah, gak eman, kasih. Wa kana al-ata'u was-sadaqatu ahabba syai'in ilaihi. Memberi, berbagi, sedekah, kata Ibnul Qayyim, ahabba syai'in ilaihi. Itu suatu amalan yang paling beliau suka, paling beliau cintai. Kalau udah bisa memberi gitu loh, kalau udah bisa berbagi, bisa nyumbang. Bahkan ditegaskan oleh Ibnul Qayyim, wa kana sururuhu wa farahuhu biha bima wa farahuhu bima yu'tihi a'zam min sururil akhidhi bima ya'khudhuhu. Itu kalau kita ukur, kata Ibnul Qayyim, yang dikasihkan senang, yang dapat bagian dari Nabi Muhammad itu kan bahagia.
dikasih. Siapa yang nggak senang dikasih? Hadiah bagi yang berhak hadiah, infak sedekah bagi memang yang berhak infak dan sedekah dan seterusnya. Yang jelas orang dikasih itu senang. Tapi Nabi Muhammad rasa senang dan rasa bahagianya berkali-kali lipat dibandingkan orang yang menerima. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwadan nasi bil khairi yaminuhu karrihil mursalati. Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Gak ada yang bisa mengalahkan. Ibarat angin yang bertiup sepoi-sepoi itu memberikan rasa senang, memberikan rasa tenang. Wa kana idza 'arada ilaihi muhtajun atharahu 'ala nafsihi. Kalau ada orang datang menyampaikan keperluan, Nabi Muhammad SAW berithar, lebih mendahulukan orang itu daripada dirinya sendiri. Taratan bi ta'amihi, kadang-kadang dalam bentuk makanan. Nabi Muhammad lapar. Nabi Muhammad ingin makan. Tapi datang orang minta makanan, beliau lebih memilih, nih makanan buat kamu. Itu namanya ithar. Wa taratan bi libasihi, dalam kesempatan yang lain dalam bentuk pakaian. Nabi Muhammad suka pakaian itu, tapi datang orang sedang perlu pakaian. Zaman dulu enggak seperti sekarang, pakaian begitu terbatas. Kain juga tidak sebanyak zaman ini diberikan. Wa kana yunawwi'u fi asnafi ata'ihi wa sadaqatihi. Dalam hal memberi dan berbagi, Nabi Muhammad itu bervariasi. Yunawwi' itu artinya variatif kalau bahasa kita. Fataratan bil hibah, kadang-kadang beliau memberi dengan status hibah, memberi. Wataratan bis sadaqah, kadang-kadang statusnya sedekah. Wataratan bil hadiyah, kadang-kadang dengan hadiah. Wataratan bi syira'i syai'i thumma yu'til ba'i'a ats-tsamana wa sil'ata jami'an. Kadang-kadang ini Nabi Muhammad ya. Coba kita bayangkan seperti apa baiknya Nabi Muhammad itu tadi, sudah sebagian ini. Jangan sampai lupa. Ya, cuma mendengarkan saja, menikmati terus apa tadi ya. Jangan. Nabi Muhammad ini sedang digambarkan Ibnul Qayyim seperti apa. Kadang-kadang beliau sedekah, hibah, hadiah. Kadang-kadang beliau membeli barang dengan harga yang sudah disepakati, deal. Ya. Setelah itu yu'til ba'i'a ats-tsamana wa sil'ata jami'an. Dikembalikan lagi barang dan uang itu dikasihkan. Ini beli barang diambil, kasih uang. Udah deal selesai, barangnya dikembalikan. Nih tetap buat milik kamu. Gak ada zaman sekarang kayak gitu. Paling juga door prize kalau pas lagi pengen promo-promo gitu aja, niatnya biar produknya dikenal cepat gitu aja kan. Ini lillahi ta'ala, bukan karena strategi bisnis, bukan karena jurus marketing. Udah dibeli, deal harganya, uang diberikan, barangnya tidak diambil. Itu Rasulullah SAW. Kadang-kadang kama fa'ala bi ba'iri Jabirin, seperti yang beliau lakukan ketika membeli onta milik Jabir. Iya kan? Hadisnya Jabir, ontanya enggak bisa jalan, ya kan? Dibeli sama Nabi Muhammad. Ya kan? Udah. Setelah dibeli larinya kenceng, udah dibayarkan, ontanya dikembalikan lagi untuk sahabat Jabir. Itu kalau ada orang seperti itu viral tuh. Ya kan? Enggak tahu sekali dua kali mungkin. Wataratan kana yaqtaridu syai'a fayaruddu aktsara minhu wa afdala wa akbar. Kadang-kadang Nabi Muhammad itu meminjam atau berhutang. Tiba waktu pembayaran, jatuh tempo, dikembalikan tapi dengan nilai yang lebih besar. Aktsar minhu, yang lebih afdal dan lebih besar, tanpa ada perjanjian. Dan tidak ada kesepakatan, tidak ada ketentuan yang mengikat. Memang murni.
keinginan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yashtari syai'a fayu'ti aktsara min tsamanihi. Kadang-kadang Nabi Muhammad itu membeli sesuatu dengan harga yang telah disepakati, lalu dibayarkan sejumlah uang lebih dari harga yang sudah disepakati. Harganya berapa ini? 10.000. Oh ya, 10.000. Loh, ini kebanyakan 12.000. Buat kamu. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira, ini sebelum saya lanjutkan nih, kira-kira kalau ada orang dengan profil seperti ini, dicintai nggak sama teman-temannya nih? Gimana? Kira-kira disenengin sama orang nggak orang kayak gini nih? Hah? Gimana seperti itu semua? Biar kita saling menyukai dan menyenangi. Ya, coba, mudah, transaksi itu mudah sekali. Ya. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Jadi ya pantas sekali ya kalau Nabi Muhammad itu terus pengikutnya banyak, dakwahnya berhasil. Ya. Karena beliau itu menjadi contoh teladan paling depan. Di sini kan kita simpulkan bahwa ada kemandirian, bukan malah justru menjadi beban. Berdakwah, berjihad dalam bentuk tarbiyah itu ternyata ini berdasarkan kesimpulan-kesimpulan Ibnu Qayyim. Ini kan beliau sarikan dari banyak riwayat ya. Ini cuma kesimpulan-kesimpulan Ibnu Qayyim dari banyak riwayat yang beliau kumpulkan, beliau sarikan. Ternyata beliau itu bukannya menerima, malah memberi. Bukannya menjadi beban pikiran orang, tapi justru beliau yang meringankan beban pikiran lainnya. Itu Rasulullah SAW. Wa yaqbalul hadiyata wa yukafi'u 'alaiha bi aktsara minha aw bi adhafiha. Kalau orang ngasih sesuatu, hadiah atau yang lain, beliau terima, diterima. Bukan kemudian enggak usah, diterima. Tapi beliau akan balas memberi, ganti ya, menyampaikan hadiah dengan yang lebih banyak, bahkan berlipat-lipat. Jadi kalau ada orang ngasih kita kue, ya, apa namanya, sale misalkan, ya, 1 kotak, diterima. Tapi berikutnya berpikir ini mengembalikan, artinya membalas kebaikan itu dengan berlipat-lipat. Giliran enggak, kita yang ngasih kue bolu 2 kotak. Gitu. Itu Nabi Muhammad SAW. Talattufan wa tanawwu'an fi dhurubis sadaqati wal ihsani bi kulli mumkin. Itu beliau lakukan karena apa? Talattufan. Karena rasa cinta dan sayang. Dan inilah macam-macam dan bentuk-bentuk sedekah yang dilakukan Nabi Muhammad. Banyak cara berbuat baik dengan semua hal yang memungkinkan. Wa kanat sadaqatuhu wa ihsanuhu bima yamlikuhu wa bihalihi wa biqaulihi. Nabi Muhammad itu berbuat baik, bersedekah itu dengan harta yang dimiliki, dengan praktek secara langsung, juga dengan mengajak dalam bentuk ucapan. Fayukhriju ma indahu wa ya'mur bis sadaqati wa yahuddu 'alaiha wa yad'u ilaiha bihalihi wa qaulihi. Nabi Muhammad itu ngasih contoh. Beliau keluarkan apa yang dipunya, diserahkan sebagai sedekah. Dilihat orang banyak, lalu beliau ajak lainnya untuk sedekah. Beliau motivasi untuk bersedekah secara langsung, praktek dan dengan ucapan. Jadi bukan cuma nyuruh-nyuruh aja, bukan sekedar menghimbau, tapi tidak memberikan teladan. Sebelum menghimbau, mencontohkan. Itu Rasulullah SAW. Saya ulangi, sebelum menghimbau, sebelum mengajak, Nabi Muhammad ngasih contoh.
Sehingga fa idza ra'ahul bakhilus syahihu da'ahu haluhu ilal badli wal ata'i. Sampai-sampai orang yang kikir sekalipun, orang yang pelit sekali, kalau sudah melihat hal itu, Nabi Muhammad ngasih contoh terus ngajak, terpengaruh dia, terbawa. Akhirnya apa? Ilal badli wal ata'. Yang kikir pun mau memberi, yang pelit pun tetap ikut menyumbang. Wa kana man khalatahu wa sahibahu wa ra'a hadiyahu la yamliku nafsahu minas samahati wan nada. Siapapun yang pernah walaupun sebentar mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berteman kemanapun beliau pergi, jangankan itu, yang sebentar aja itu Pak, dan melihat seperti apa kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu la yamliku nafsahu minas samahati wan nada, tidak akan bisa menguasai diri untuk ikut-ikutan, siap berkorban dan berjuang. Kenapa? Ada contoh. Ada contoh. Wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam yad'u ila al-ihsani was sadaqati wal ma'ruf. Nabi Muhammad itu tidak pernah bosan dan tidak mengenal lelah untuk mengajak, ayo berbuat baik, ayo sedekah. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam, ini kata, setelah beliau terangkan semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Qayyim, asyrahal khalqi sadran, orang yang dadanya paling lapang, wa atyabahum nafsan, jiwanya paling tayyib, paling baik, wa an'amahum qalban, hatinya itu paling bahagia. Kenapa? Begitu orangnya. Senang memberi, senang berbagi. Orang dengan kepribadian seperti ini mana sedih ya? Mana ada susahnya? Isinya yang senang, senyum, bahagia. Kenapa? Karena kepuasannya itu. Tentu kepuasan yang bernilai ibadah yang kita cari, bukan sekedar puas dan puas saja. Fa inna lis-sadaqati wa fi'lil ma'rufi ta'tsiran 'ajiban fi syarhi sadri. Karena sedekah dan berbuat baik itu pengaruhnya sangat menakjubkan, fi syarhi sadri, untuk melapangkan hati, melapangkan dada. Orang kafir itu sampai melakukan penelitian-penelitian dengan kacamata kekafiran mereka, bahwa orang yang senang berbuat baik, orang yang senang membantu yang sedang susah, yang tidak mau ketinggalan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial, ini penelitian orang kafir, itu usia harapan hidupnya semakin panjang. Potensi terkena penyakit semakin kecil, awet muda dan seterusnya. Itu orang kafir melakukan penelitian. Kalau kita cukup pernyataan Ibnu Qayyim ini, sudah lebih dari cukup. Sebelum orang-orang kafir itu melakukan penelitian yang mereka bilang ada hormon inilah, hormon itulah, ya kan, menghasilkan hormon ini, produksi hormon itu, sehingga mengaruhi kerja otak. Otak ini ada begini dan begitu. Rumit banget. Ya kan. Ini pernyataan Ibnu Qayyim udah ringkes tapi jelas. Ya kan. Jadi kalau apa kata Ibnu Qayyim, fa inna lis-sadaqati wa fi'lil ma'rufi ta'tsiran 'ajiban fi syarhi sadri. Ini nih, udah. Ya. Kata Ibnu Qayyim, sedekah dan berbuat baik, ya, daya pengaruhnya membuat lapang dada itu ajiban, sangat menakjubkan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya bahagia itu ya karena sebab kita sendiri. Sebagaimana susah itu ya dikarenakan kita sendiri, ya kan? Yang membuat susah ya kamu,
Yang merasakan susah juga engkau, dirimu. Sebagaimana bahagia itu bisa Anda raih kalau Anda mau untuk menempuh langkah-langkah tadi. Ya. Cukuplah contohnya itu, ya kan? Baca Quran, zikir, sholat, ya kan? Talabul ilmi, ya. Kemudian dakwah, tarbiyah. Yang ketujuh, apa? Yang terakhir tadi, sedekah. Itu 7 kita konsentrasi sudah habis waktu kita, habis harta kita itu. Nah, untuk sedekah, seorang mukmin dituntut untuk pandai-pandai mencari celah. Harus pintar-pintar memilih. Karena kan sedekah itu banyak macamnya, banyak objeknya. Pilihlah sedekah yang pahalanya itu bersifat jariyah, mengalir. Bila perlu, menjariahkan yang jariyah, supaya lebih lagi. Menjariahkan yang jariyah itu apa? Contoh, kita nyumbang untuk apa? Fasilitas sumur air bersih ini. Membuat sumur supaya air bersih mengalir, bermanfaat, itu sedekah jariyah. Pahalanya juga akan mengalir. Tapi akan semakin jariyah lagi kalau sumur itu dibuat di suatu tempat yang penggunanya para penuntut ilmu, pesantren misalkan. Beda kan dengan sumur yang dibuat di masjid umum, yang kadang dipakai kadang enggak, paling subuh sama maghrib dan isya atau jumatan. Dengan masjid itu, dengan apa? Sumur itu kita bikin di suatu pesantren yang santrinya banyak, yang santrinya semangat-semangat, beda, menjariahkan jariyah. Nah, dari sekian banyak bentuk sedekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahihul Jami' nomor 3602. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi." Ada 7 sedekah jariyah. Pahala terus mengalir untuk hamba yang melakukannya, walaupun dia sudah di dalam kuburan setelah meninggal dunia. Ada 7. Yang pertama, man 'allama ilman, yang mengajarkan ilmu bermanfaat. Jadi siapapun dari kita yang diajak, diminta, di lobi, ayo, kalau ada waktu 1 jam, 2 jam mata pelajaran saja, ikut mengajar di pondok kita. Jangan ditolak. Rezeki nomplok itu. Itu tawaran pahala yang mengalir itu. Waduh, gimana ya? Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Anak nggak bisa. Anak ini lulusan SMK, bukan FKIP. Gitu. Ya nggak ada masalah. Justru karena antum SMK kelas 1, karena nggak punya kemampuan di atasnya kan. Ini sambil bercanda. Justru karena antum SMK, nampilin antum jadi kelas 1, tapi itu ngajar kelas 1. Anak bingung. Tak ajarin nanti. Kita training. Kan gitu. Kita belajar bersama, kita berlatih. Kita akan sering-sering diskusi bagaimana mengajar anak-anak kelas 1 itu. Ya kan? Karena kalau bukan kita terus siapa? Yang peduli dan perhatian kepada mereka. Itu kan anak-anak kita juga. Nah, kalau ada tawaran seperti itu, ambil. Gitu. Eman kalau terlewatkan. Rugi kalau ditolak.
Ini pahala ngalir ini terus. Gitu. Apalagi yang kelas 1, kelas 2. Kelas ketika pertama kali mereka mengenal baca tulis sebagai pondasi dan basic ilmu. Sepintar-pintarnya orang, sepandai-pandainya dia, sebanyak apapun ilmu yang dia punya, pahala paling banyak itu dulu gurunya yang mengajarkan baca tulis. Dia seorang hafidh, hafal Quran, pandai qiraah, lengkap dengan sanad. Pahala paling banyak yang didapatkan itu yang dulu pertama kali mengajarkan abata saja. Itu pondasinya. Jadi sebagai orang tua, jangan mau pahala yang terbesar itu diserahkan ke orang. Sebagai orang tua, ambil itu. Pokoknya yang ngajarin Abi, Uminya aku Bi, ya akulah, rebutan pahala. Jangan, aku gak bisa, kamu juga gak bisa. Udah titipin di pondok aja. Itu sama aja ngasih keuntungan besar yang mengalir terus kepada orang lain. Gitu. Ada urusan dunia seperti itu? Nggak ada. Urusan dunia aja kalau kita melihat suatu peluang bisnis yang kerugiannya 0. Ada usaha di dunia kerugiannya 0, potensi kerugiannya 0? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Pasti ada resiko kerugiannya itu. Mau berapa persen tetap ada. Tapi kalau mengajarkan ilmu kepada anak, apa sih ruginya? Nggak ada. 0 potensi kerugiannya. Keuntungannya mengalir. Kok bisa-bisanya itu loh diserahkan ke orang, buat kamu aja. Urusan dunia aja, walaupun mungkin resikonya gede, spekulasi banget, tapi karena untungnya juga akan besar, diambil kok. Udah anak aja. Kan itu. Nggak dikasihin, enggak, biar anak aja yang ngurus. Tapi antum kan udah punya proyek, gampang nanti bagi tim jadi 2. Nggak mau dilewatkan. Lah ini anak kita. Itu sumber pahala yang akan terus mengalir nantinya setelah sebagai orang tua kita meninggal dunia. Jangan. Yang kedua, au ajra nahron. Yang kedua, mengalirkan air. Kalau di sini kan bahasanya nahron ya, sungai. Yang dimaksud sungai di sini aliran air, bukan cuma sungai besar. Ya. Tapi saluran air. Yang air itu bisa bermanfaat untuk khalayak. Au hafara bi'ran, menggali sumur, baik sumur galian maupun sumur bor sama. Au gharasa nakhlan, menanam pohon kurma. Karena kurma itu adalah pohon yang paling banyak manfaatnya dibandingkan pohon-pohon yang lain. Sebagian ulama menjelaskan kurma itu hanya contoh saja. Tapi pohon apapun yang ditanam, pahalanya akan terus mengalir selama pohon itu bisa bermanfaat. Jadi rajin-rajinlah menanam pohon. Ya. Keutamaannya sangat banyak sekali. Andaikan besok hari kiamat, hari ini masih bisa nanam pohon. Padahal apa manfaatnya nanam pohon hari ini besok hari kiamat? Tapi tetap nanam. Itu perintah dalam agama kita. Menanam pohon kan berarti sudah untuk menjaga lingkungan hidup, menghasilkan oksigen, memberikan tempat berteduh, ya kan? Apalagi kalau ada buahnya, di situ nanti ada hewan-hewan serangganya, burung-burung hinggap di sana, makan. Ya. Daunnya bisa untuk pakan, kalau gugur kering menjadi pupuk, menyuburkan tanah, ya kan? Penyimpan air, ya kan? Menguatkan struktur tanah, banyak sekali manfaatnya. Antum lebih paham kalau ini, ya kan? Kalau untuk menjelaskannya. Au bana masjidan, membangun masjid. Au warratha mushafan, atau dia mewariskan mushaf Al-Quran, mewakafkan. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau dia punya anak, dia tinggalkan anak itu sebagai anak yang baik, dia didik, dia tanamkan adab dan budi pekerti, sehingga dia sadar kewajibannya sebagai anak memohonkan ampunan buat orang tuanya setelah meninggal. Itu pahalanya terus mengalir. Bayangkan saja itu.
pahala yang terus mengalir. Sampai kapan mengalirnya? Sampai nanti hari berbangkit. Nah, pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, ketika matahari betul-betul didekatkan di atas kepala kita, jaraknya hanya 1 mil, semua orang ingin dan mencari tempat berteduh. Nah, padahal tidak ada lagi tempat berteduh waktu itu, tidak ada sesuatu yang tegak berdiri sehingga memberikan bayang-bayang. Gunung-gunung sudah dihancurkan, rata dengan tanah, tidak ada lagi pohon dan bangunan, rata bumi ini padang mahsyar. La tara fiha iwajan wala amta. Dalam surat Thaha disebutkan engkau tidak menyaksikan lagi ada gundukan tanah meskipun sedikit, tidak ada yang cekung juga, rata. Seluruh dunia ini, bumi ini rata. Itulah mauqif padang mahsyar. Matahari didekatkan, semuanya ingin mencari tempat berteduh. Di antara sebab seorang hamba itu nantinya punya tempat berteduh, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadits Uqbah bin Amir, diriwayatkan Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Kata Nabi SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Masing-masing hamba pada hari kiamat nanti akan berada di bayang-bayangan sedekahnya, dia berteduh di sana sampai selesai keputusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia. Pada hari-hari penantian hisab, kepastian balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Suasana begitu menakutkan, tapi orang yang senang bersedekah, orang yang gemar berinfak, mau dia berwakaf, apa yang dia berikan di dunia itu sebenarnya sedang mempersiapkan tempat bernaung dan tempat berteduh nanti di padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada dan juga kebesaran jiwa buat kita untuk meniru dan meneladani Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya, bukan hanya slogan saja. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.